Dalam buku yang saya susun yaitu Peak Personality, sebuah buku yang berfokus kepada bagaimana kita mengenali, memahami karakter melalui suara atau yang berbasis suara. Jadi meskipun tanpa mengenal wajah, kita bisa mengenal karakternya. Tentunya bukan karakter yang pasti persis 100%, tetapi kecenderungan karakternya. Jadi saya menyusun ini lebih kurang atau kurang lebih. Jadi tidak mutlak ya. Ini namanya kan ilmu dunia ya, tidak ada yang pasti. Jadi ini adalah sebuah ikhtiar agar kita bisa lebih memahami orang lain, yaitu bagaimana kita mengenali wajah ya, wajah dalam tanda petik ya, wajah seseorang tanpa kita melihat ya, jadi melalui suara. Maka itu suara itu disebut dengan wajah yang kedua. Voice is the second face ya. Suara adalah wajah yang kedua. Dan dan suara itu adalah cerminan daripada kepribadian ya. Jadi cerminan daripada kepribadian itu bisa melalui segala cara ya, melalui wajah, juga melalui gerak tubuh, body language, melalui face ya, cara duduk, cara berjalan, cara mengenakan baju. Dan saya berfokus kepada bagaimana cara mengenali seseorang, memahami seseorang itu melalui suara, terutama bagi orang yang belum dikenal ya, biasanya berbicara melalui telepon, melalui komunikasi jarak jauh. Bukan berarti harus melalui telepon, bisa juga melalui secara face to face. Jadi kita akan lebih mudah ya, karena kita bisa mengenali body language atau gerak tubuhnya. Jadi suara ini akan mencerminkan siapa dirinya dalam pengertian kecenderungan karakternya. Misalnya kalau kita mendengarkan orang yang berbicara dengan cepat, maka kita memiliki pilihan hanya dua, yaitu kalau bukan tipe E, ya tipe A. Kalau cepat sekali itu A, tapi kalau cepat saja itu E. Jadi E dan A ini adalah karakter orang yang cepat, kecenderungannya ya, sekali lagi kecenderungannya cepat. Kemudian lawannya yang lambat itu adalah karakter P dan karakter K. Kalau lambat sekali itu berarti P, tapi kalau lambat ke sedang itu adalah K. Jadi PK itu berlawanan dengan EA. Kemudian apa makna daripada masing-masing karakter ini? P, E, A, dan K. Jadi kita bisa memahami kalau orang berbicara itu cepat, maka orang ini memiliki karakter E atau singkatan dari energized. Karakter E ini memiliki sifat orangnya kreatif. Ya, orang yang kreatif, orang yang dinamis, orang yang bersemangat dalam melakukan dan memulai pekerjaan, itu masuk kategori orang yang energized dan biasanya berbicaranya cepat. Kalau lebih cepat lagi, maka orang ini masuk kategori orang yang berkarakter A, yaitu assured, orang yang tegas. Dia lebih cepat dan kecenderungannya terburu-buru. Nah, ini kalau kita sebagai orang yang bisa memahami dua karakter yang berbeda ini, yang satu cepat, yang satu cepatnya ingin buru-buru, maka kita juga bisa menyesuaikan, beradaptasi dengan mereka itu, sehingga kita bisa, kalau kita sebagai seorang pebisnis, kita bisa mensejajarkan, oh orang ini kepinginnya cepat, oh orang ini kepinginnya lebih cepat lagi. Jadi kita bisa menyesuaikan. Jadi kita tidak bisa menjadi diri sendiri kalau kita sebagai seorang pengusaha atau sebagai seorang pebisnis atau sebagai seorang sales gitu ya, orang yang bekerja dengan cara menjual, atau orang yang memberikan suatu pelayanan jasa. Nah, ini
benefit daripada kita memahami karakter kepribadian orang lainnya. Tapi kalau orangnya itu sedang ya, kebiasaan orang atau kecenderungan orang Timur, orang Indonesia itu tidak secepat orang Eropa ya, tidak buru-buru juga, tapi sedang ya. Jadi masuknya ke K. Dan juga ada yang lebih lambat, yaitu P ya. Jadi yang paling lambat adalah P, dan yang paling cepat, yang terburu-buru itu A. Tapi kalau cepat saja itu E. Jadi antara E dan P ini adalah berlawanan. Sementara yang A dan K ini berlawanan. Karena apa? K ini lambat, sedang, tetapi A ini cepat, buru-buru. Cepat, buru-buru. Begitu. Nah, inilah salah satu benefit kalau kita mempelajari karakter orang lain, sehingga kita bisa lebih mudah memahami, dan kalau kita berbisnis itu lebih mudah closing. Ini salah satu cara untuk menjual yang saya alami secara pribadi. Saya bertahun-tahun sebagai seorang marketer ya, sebagai seorang sales, selain juga sebagai seorang trainer untuk motivasi dan self improvement. Saya menerapkan ini dan alhamdulillah bisa lebih banyak closingnya daripada tidak dengan menggunakan konsep-konsep kepribadian ya. Jadi dalam menjual kita juga tidak hanya butuh teknis. Teknis itu cuma 15% ya. Lainnya ini adalah komunikasi ya. Komunikasi ini dibutuhkan apa? Pemahaman kepada orang lain, terutama kepada pelanggan. Ini yang ingin saya share kepada Anda semua. Dan kalau Anda ingin memiliki buku yang saya susunin, yaitu Peak Personality, itu bisa komen saja, nanti akan saya arahkan ke link yang akan saya berikan. Your voice is your personality.